Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT dan Dr. Elisa Taulan SSIMT, dan yang kami banggakan mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas non-reguler 2A. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Asepuna Masidi dengan NIM 22300-442. Lanjut ada Angga Permana dengan NIM 22300-436. Kemudian ada Ananda Salma Khairunisa dengan NIM 22300-434. Dan yang terakhir ada Anissa Fitriani dengan NIM 22300-439. Kami dari kelompok 2 insya Allah akan mempresentasikan hasil analisis data yang telah kami buat, yang mana judul pada analisis kali ini yaitu berkaitan dengan perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah dengan menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share, Think Pair Square, dan konvensional berdasarkan faktor asal sekolah siswa yaitu SMP, MTS, pesantren diniyah. Adapun analisis data uji ini yaitu menggunakan uji ANOVA 2 arah menggunakan program SPSS 26. Langsung saja untuk pembahasan, yaitu pertama kita awali dari latar belakang terlebih dahulu. Pentingnya proses pembelajaran dan pengembangan model pembelajaran yang efektif menjadi sorotan utama dalam konteks pendidikan saat ini, khususnya dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis di lingkungan pendidikan agama Islam di Indonesia. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam merancang pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan materi yang kompleks seperti halnya Quran Hadis ini. Sebagai tanggapan daripada penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menguji berbagai model pembelajaran seperti Think Pair Share, Think Pair Square, dan konvensional dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, faktor asal sekolah juga menjadi perhatian untuk memperkaya pemahaman terhadap efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, selayang pandang berkaitan dengan model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran Think Pair Share atau yang disingkat dengan TPS, yaitu suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan struktur sederhana dan terdiri atas 3 tahap yang digunakan untuk serta saling bantu satu sama lain. Yang kedua yaitu model pembelajaran Think Pair Square atau yang disingkat TPSI, yang merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan ide-ide mereka dan memberikan suatu pengertian bagi mereka untuk melihat cara lain dalam menyelesaikan masalah. Jika sepasang siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka sepasang siswa yang lain dapat menjelaskan cara menjawabnya. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran konvensional, yaitu model pembelajaran pada metode konvensional, peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas bila guru memberikan latihan-latihan soal. Adapun dalam proses penganalisan data, kita harus memenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variansi antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga, nilai residual standar harus berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman tentang ANOVA 2 jalur, mari kita perhatikan tabel Wiener di bawah ini. Tampak ya Bapak Ibu bahwasanya di sini ada tabel Wiener yang akan memudahkan proses langkah kita untuk menganalisis data. Kita lihat untuk sebaran datanya bahwasanya penelitian ini akan dilakukan di 3 kelas yang berbeda, yang mana di kelas 11 MIPA A terdiri dari 20 siswa, yang mana guru tersebut menerapkan pembelajaran TPS, sedangkan pada kelas 11 MIPA B itu terdiri dari 20 siswa dengan penerapan model pembelajaran TPSI, dan kelas 11 MIPA C terdiri dari 22 siswa dengan model pembelajaran yang diterapkan adalah konvensional. Adapun dari tabel Wiener tersebut kita dapat mengambil hipotesis penelitiannya. Penelitian kali ini hipotesis penelitiannya ada 3. Yang pertama, untuk hipotesis pertama yang berbunyi H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSI, dan konvensional. H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSI, dan konvensional. Kemudian hipotesis yang kedua bunyinya yaitu H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan faktor asal sekolah SMP, MTS, dan pesantren diniyah.
Hal satunya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan faktor asal sekolah siswa, yaitu SMP, MTS, pesantren dinia. Dan hipotesis yang ketiga berbunyi H0, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah siswa dalam menentukan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Dan H1-nya, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah siswa dalam menentukan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Nah, adapun data nilai tampak pada slide bahwasanya untuk kolom nilai pertama ya di sini itu untuk kelas dengan model pembelajaran TPS. Yang mana di sini sudah tertera ya untuk model pembelajarannya yaitu 1, sedangkan untuk asal sekolah siswa tersebut itu bisa dilihat bahwasanya untuk kode 1 adalah siswa asal SMP, kode 2 siswa asal MTS, dan kode 3 adalah siswa asal pesantren dinia. Kemudian kolom 2 yaitu untuk kemampuan berpikir kritis siswa dengan model pembelajaran TPSI, dan kolom 3 yaitu kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran Quran hadis dengan model pembelajaran konvensional. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui data-data yang akan kita uji, untuk selanjutnya, langkah pertama adalah uji normalitas nilai residual standar. Untuk yang akan dibahas selanjutnya oleh Teh Ananda. Pada Teh Ananda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Haspur atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan ya, karena langkah-langkah pengujian ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA ini itu di analisisnya melakukan 2. Yang pertama adalah uji normalitas nilai residual standar, dan yang kedua adalah uji homogenitas dan two-way ANOVA. Oke, untuk yang pertama itu adalah melakukan uji normalitas residual standar, di mana dasar keputusannya apabila nilai sig itu lebih besar dari 0,05 maka nilai residualnya standar, dan bila lebih kecil maka itu tidak normal. Nah, dapat dilihat pada slide berikut bahwa berdasarkan tabel test normality terlihat bahwa nilai residual standar pada kedua metode yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk adalah 0,072 dan 0,181, yang mana keduanya itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, nilai residual standar berdistribusi normal. Nah, di slide yang berikutnya itu bisa dilihat bahwa gambar dari nilai residual standarnya itu bahwa terlihat hasil berpikir kritis Quran hadis siswa itu berada di sekitar garis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai residualnya itu berdistribusi normal. Lalu karena nilai residual standarnya berdistribusi normal, maka syarat pertama untuk melakukan uji two-way ANOVA telah terpenuhi. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varians. Nah, sebetulnya perlu diketahui bahwa pengujian homogenitas varian dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA. Baik, yang pertama itu adalah between subject factor. Nah, dapat dilihat pada tabelnya bahwa berdasarkan analisis between subject factor terlihat bahwa terdapat 3 jenis model pembelajaran yang akan diterapkan, yaitu TPS dengan kode 1 sebanyak 20 siswa, lalu TPSQ dengan kode 2 sebanyak 20 orang siswa, dan yang terakhir konvensional dengan kode 3 sebanyak 22 orang. Nah, selanjutnya faktor asal SMP dengan kode 1 sebanyak 22 orang, asal sekolah dari MTS dengan kode 2 sebanyak 23 orang, dan asal sekolah pesantren dinia dengan kode 3 sebanyak 17 orang. Lalu yang selanjutnya itu adalah analisis deskriptif statistik. Nah, dapat dilihat ya, ini banyak sekali tabel deskriptif statistik yang menunjukkan bahwa rata-rata atau min kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, TPSQ, dan juga konvensional yang berdasarkan faktor asal sekolahnya yaitu SMP, MTS, dan juga pesantren dinia. Nah, secara keseluruhan itu dapat dilihat bahwa kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa di kelas itu yang pertama pada model pembelajaran TPS adalah 78,000, lalu yang kedua model pembelajaran TPSQ adalah 78,4000, dan yang ketiga model pembelajaran konvensional adalah 74,7727. Sedangkan pada total ketiga model pembelajaran tersebut yang didasarkan pada asal sekolah siswa itu rata-ratanya adalah 76,9839. Nah, itu adalah deskriptif statistik ya dari kemampuan berpikir
kritis Quran hadis siswa. Nah, lanjut pada slide berikutnya itu ada Levin Test of Equality of Error Variance. Nah, selanjutnya kami lakukan tes ini itu juga sebagai menguji homogenitas variansi, di mana pedomannya adalah jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,5 maka variansi data homogen, dan apabila kurang dari 0,05 maka variansi datanya itu tidak homogen. Nah, berdasarkan tabel yang telah tersedia, itu terlihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,471. Nah, nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variansi nilai dari variabel kemampuan berpikir kritis Quran hadis adalah homogen. Nah, baik, karena persyaratan normality dan homogeneity telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah kita melakukan uji ANOVA 2 jalur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ananda. Untuk selanjutnya yaitu presenter ketiga yang akan disampaikan oleh Teh Anissa Fitriani. Kepada Teh Anissa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Asep selaku moderator. Baik, selanjutnya tadi kita sudah melihat bahwa untuk pengujian ANOVA 2 jalur ini adalah yang dipenuhi tes normalitas dan homogenitas. Nah, karena tadi uji normalitasnya kami mempunyai data yang berdistribusi normal, maka untuk pengujian selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Nah, kemudian homogenitasnya juga sudah diketahui bahwa data yang kami miliki adalah homogen, maka kita akan lanjutkan ke dalam tes two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur. Nah, di sini kita lihat tes of between subject effects-nya adalah kita akan perhatikan di kolom paling kiri ada model pembelajaran asal sekolah, kemudian model pembelajaran VS asal sekolah. Yang akan kita perhatikan di sini adalah nilai signifikansinya. Nah, yang pertama, dasar pengambilan keputusan untuk melakukan pengujian two-way ANOVA ini adalah jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05 maka H0 diterima, kemudian jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, hipotesis sebelumnya, hipotesisnya yang berbunyi H0 adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran. Yang tadi kita jelaskan TPS, TPSI, dan konvensional. Yang kedua, H1-nya adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSI, dan konvensional. Nah, kita lihat bahwa di kolom model pembelajaran nilai signifikansinya adalah 0,006. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari model pembelajaran tersebut kurang dari 0,05. Berdasarkan hipotesis yang tadi, maka kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSI, dan konvensional. Nah, selanjutnya masih di tes between subject effect. Kalau tadi kita melakukan di pengujian di model pembelajaran, yang kedua ini kita akan menguji asal sekolah. Nah, hipotesisnya berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan asal sekolah yang SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan asal sekolah siswa SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Kemudian dasar pengambilan keputusannya masih sama dengan yang tadi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kita perhatikan kembali kolom asal sekolah, di sana signifikansinya tertera 0,001. Masih sama seperti yang tadi di model pembelajaran. Ini nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan faktor asal sekolah siswa SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Nah, untuk yang terakhir, kita kembali perhatikan test of between subject effect-nya. Yang terakhir ada di sana terlihat kolom dengan tanda merah model pembelajaran PS asal sekolah. Nah, untuk hipotesisnya berbunyi H0 tidak terdapat interaksi. Nah, ini rumusan hipotesis ini menggabungkan antara model pembelajaran dan asal sekolah. H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa, sedangkan H1-nya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Masih sama. Dasar pengambilan keputusannya adalah nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, untuk model pembelajaran PS asal sekolah ini, karena nilai signifikansinya 0,000 yang artinya kurang dari 0,05,
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah SMP, MTS, pesantren diniyah dalam kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Kemudian hasil kesimpulannya adalah dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dan faktor asal sekolah yaitu SMP, MTS, dan pesantren diniyah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Kemudian rangkuman dari hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran. Yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah. Dan yang terakhir, ternyata diketahui bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah yaitu SMP, MTS, dan pesantren diniyah dalam kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ANFA 2 jalur ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Anissa. Untuk selanjutnya, presenter terakhir, Kang Angga, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Asep yang mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Nah, karena berdasarkan tadi bahwa terdapat perbedaan, maka kita lanjut dengan post hoc test model pembelajaran. Nah, untuk melihat perbedaan, kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran. Oke, kita lihat output dari tabel post hoc test model pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis berdasarkan Benferoni, TPS versus TPSU, hasil uji Benferoni akan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSU. Pada kolom difference atau perbedaan rata-rata diperoleh min 0,4000, angka ini diperoleh dari min TPS dikurangi min TPSU yaitu 78,0000 dikurangi 78,4000. Hasilnya yaitu min 0,4000. Notasi negatif pada angka 0,4000 menunjukkan bahwa nilai min TPSU lebih besar 0,4000 poin daripada nilai TPS dari nilai min TPS. Selanjutnya, kami akan melakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata kemampuan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSU. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSU. H1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSU. Dasar pengambilan keputusan, jika probabilitas P-nya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas P-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 1,000 karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga kesimpulannya terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 1,000 karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 atau 1,000 lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak. Dan disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa hasil antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSU. Sekarang yang kedua yaitu TPS versus konvensional. Hasil uji Benferoni akan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Pada kolom ini bisa dilihat tabelnya atau perbedaan diperoleh 3,2273. Angka ini diperoleh dari min TPS dikurangi min konvensional yaitu 8,000 dikurangi 74,7727 dengan hasil 3,2273. Selanjutnya kami lakukan uji signifikansi perbedaan antara kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional.
Hipotesisnya masih sama ya. H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis, Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. H1, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Dasar keputusan, jika probabilitas I-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika probabilitas I-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,033 karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,033 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa hasil antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya yaitu TPSQ PS konvensional. Hasil uji Benperoni akan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Nah, bisa dilihat kalau difference perbedaan rata-rata diperoleh 3,6273. Angka ini diperoleh dari min TPSQ dikurangi min konvensional, yaitu 78,4000 dikurangi 74,7727. Hasilnya 3,6273. Nah, selanjutnya itu uji signifikansi perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis Quran hadis antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Hipotesisnya, H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. H1, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran siswa antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Dasar pengambilan keputusan, jika probabilitasnya I lebih besar dari 0,0, maka H0 diterima. Jika probabilitas I-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa tadi dijelaskan bahwa 0,013 karena ini nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa hasil antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada output hasil post-hoc test asal sekolah, ya, ada SMP, MTS, dan standar dunia, untuk melihat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan sekolah. Ya, saya bisa dilihat tabelnya. Nah, skala selanjutnya KBKR Purudis siswa asal SMP, PS KBKR Purudis siswa asal MTS. Hasil uji Benperoni akan mendeskripsikan perbedaan KBKR Purudis siswa asal SMP dengan KBKR siswa asal MTS. Pada kolom min difference atau perbedaan rata-rata diperoleh min 0,1146. Angka ini diperoleh dari min KBKR Purudis siswa asal SMP dan min dikurangi min KBKR Purudis siswa asal MTS, yaitu 78,3636 dikurangi 78,4783 yang menghasilkan min 0,1146. Nilai negatif yang muncul di depan angka 0,1146 menunjukkan bahwa nilai rata-rata KBKR Quran siswa asal MTS lebih besar daripada nilai KBKR Purudis siswa asal SMP. Selanjutnya kita melakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata KBKR Purudis siswa asal SMP dan KBKR Purudis siswa asal MTS. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari SMP dan siswa yang berasal dari MTS. H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari SMP dan siswa MTS. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika probabilitas I-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas I-nya kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 1,00 karena nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05 atau 1,000 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga disebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara yang berasal dari SMP dan siswa yang berasal dari MTS. Sekarang KBKR Purudis siswa asal SMP, PS KBKR Purudis siswa asal pesantren dunia. Nah, hasil uji Benperoni akan mendeskripsikan perbedaan KBKR Purudis siswa asal SMP dan KBKR siswa asal pesantren dunia. Bisa dilihat pada tabel kolom difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 5,1872. Angka ini diperoleh dari min KBKR Purudis siswa asal SMP dikurangi min KBKR Purudis siswa asal pesantren dunia, yaitu 78,3636 dikurangi 73,1767. Hasilnya 5,1872. Nah, setelah itu uji signifikansi perbedaan rata-rata KBKR Purudis siswa asal SMP dengan KBKR Purudis siswa asal pesantren dunia. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Purudis siswa antara siswa yang belajar dari SMP dan siswa yang berasal dari pesantren dunia. H1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis
kurang tadi siswa antara siswa yang belajar dari SMP dan siswa yang berasal dari akademia. Dasar pengambilan keputusan. Jika probabilitas hitnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika probabilitas hitnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,000 karena nilai probabilitas yang kecil dari 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan mendidik Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari SMP dan siswa yang berasal dari akademia. Selanjutnya yaitu KBKR kuliah siswa asal MTS versus KBKR kuliah siswa asal akademia. Hasil uji Bencheroni akan mendeskripsikan perbedaan KBKR kuliah siswa asal MTS dengan KBKR kuliah siswa asal akademia. Pada kolom ini peran atau perbedaan rata-rata diperoleh 5,3018. Angka ini diperoleh dari min KBKR kuliah siswa asal MTS dikurangi min KBKR kuliah siswa asal akademia, yaitu 78,4783 dikurangi 73,1. Signifikansi perbedaan rata-rata KBKR kuliah siswa asal MTS dengan KBKR kuliah siswa asal akademia. Hipotesisnya H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari MTS dan siswa yang berasal dari akademia. H1, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari MTS dan siswa yang berasal dari akademia. Dasar pengambilan keputusan. Jika probabilitas hitnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika probabilitas hitnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai probabilitas antara 0,000 karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari MTS dan siswa yang berasal dari akademia. Bisa dilihat rangkuman pembuktian hipotesis. Pada tarif signifikansi 5%. Saya bisa lihat yang pertama, hipotesis penelitian H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Nilai signya 0,006, keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Nah, selanjutnya bisa dilihat rinciannya bahwa yang pertama tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis hadis siswa antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Dan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya hipotesisnya tidak terdapat perbedaan H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah. Nilai signifikansinya yaitu 0,001. H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah. Yang pertama rinciannya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajar dari SMP dan siswa yang belajar dari MTS. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari SMP dan siswa yang berasal dari akademia, dan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa yang antara siswa belajar yang berasal dari MTS dan siswa yang berasal dari akademia. Selanjutnya hipotesisnya yaitu tidak terdapat interaksi antara H0, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah. H1 terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah. Nilai signya 0,000, H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah. Oke, untuk melihat profil plot, terlihat ada variabel model pembelajaran dan variabel asal sekolah. Terlihat gambarnya. Garis biru adalah model pembelajaran TPS, garis merah adalah model pembelajaran TPSQ, dan garis hijau adalah model pembelajaran konvensional. Pada kubu bawah terdapat asal sekolah yaitu SMP, MTS, dan akademia. Kayak interpretasi dari profil plot bisa dilihat ya profil plotnya. Min siswa asal SMP di kelas model TPSQ memiliki posisi teratas, disusul dengan min siswa asal SMP di kelas model pembelajaran konvensional dan TPS. Bisa dilihat penjelasannya. Dan juga min siswa asal MTS di kelas model pembelajaran TPS menduduki posisi teratas, disusul min siswa asal MTS kelas model pembelajaran TPSQ dan konvensional. Dan bisa dilihat juga bahwa min siswa asal pesantren diniyah di kelas model pembelajaran TPSQ menduduki
posisi teratas disebut dengan NIM, siswa asal pesantren ilmiah di kelas model pembelajaran konvensional dan TPS. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Terima kasih kepada Kang Angga yang telah menjelaskan berkaitan dengan analisis morfoforeni dan profil plot. Di sini saya akan menyimpulkan terkait hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan, bahwasanya untuk hipotesis model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dapat disimpulkan yang pertama, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peran hari siswa antara siswa yang belajarnya model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSI. Selanjutnya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSI dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Adapun hipotesis untuk faktor asal sekolah siswa terhadap kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa, yang pertama, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari SMP dan siswa yang berasal dari MTS. Kemudian, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari SMP dan siswa yang berasal dari pesantren ilmiah. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa antara siswa yang berasal dari MTS dan siswa yang berasal dari pesantren ilmiah. Selanjutnya, terkaitan dengan interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa, hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dan faktor asal sekolah memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Saran, setelah melihat hasil analisis data, saran yang dapat kelompok kami kemukakan yaitu untuk para pendidik dan pembaca sekalian, bahwasanya faktor asal sekolah dan model pembelajaran yang digunakan itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis di madrasah aliyah. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang pendidik harus bisa memberikan pembelajaran yang bijak dan adil terhadap seluruh peserta didik dengan tujuan agar hasil akhir dari seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan selanjutnya, berikut data pustaka yang kami data pustaka tertera ya pada PPT yang kami tampilkan. Itu saja ya Bapak Ibu semuanya untuk laporan hasil analisis dari praktikum 6 kelompok 2. Kami dari kelompok 2, saya mewakili teman-teman semuanya. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian presentasi banyak kurangnya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kami. Kami akhiri akhirul lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.